Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tentang penafsiran ayat tersebut setelah kita membaca sababun nuzulnya. An-nakithuna minal yahud, orang-orang yang membangkang, membatalkan perjanjian dari kaum Yahudi. Al-ayatul ula tushiru ilal ayati wal alamati wad dalailil kafiyatil wadihati allati tawaffarat lada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan bahwa ayat yang pertama yang kita baca tadi itu, yaitu yang berbunyi walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfur biha illal fasiqun. Itu ayat pertama menunjukkan dan menjelaskan tentang adanya ayat-ayat, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, ya, dan dalil-dalil yang cukup, yang sangat jelas yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Artinya bahwa tanda-tanda bahwa seorang Rasul, bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, utusan Allah, tanda-tandanya itu ayat-ayatnya sangat jelas dan terang yang tidak mungkin dapat diragukan lagi oleh siapapun yang mengetahuinya dan melihatnya. Wa tu'akkidu andal mu'aridina an hadhil ayat al-bayinati adraku fil waqi'i haqqaniyatad da'wati. Dan juga di sini dikokohkan bahwa orang-orang yang menentang dan menolak ayat-ayat tersebut, ayat-ayat sebagai penjelas dan penerang, mereka sebenarnya paham dan mengetahui pada dasarnya tentang kebenaran dan haknya dakwah dan ajakan Rasulullah tersebut. Ajakan kepada dinul Islam, ajaran Islam. Lakinnahum habbu lil mu'aradati madfu'ina bi aghradihim asy-syakhsiyah. Akan tapi mereka itu condong untuk menentang dan menolak demi membela tujuan dan kepentingan pribadi mereka. Jadi gara-gara kepentingan pribadi yang tidak mereka kalahkan, mereka malah menolak ayat-ayat Allah dan Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada mereka. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Kemudian dikatakan di sini summa yatatarraqul Qur'anu ila sifati majmu'atin minal yahud. Kemudian Quran pada ayat ini menjelaskan dan menyinggung tentang sifat-sifat sekelompok daripada kaum Yahudi. Wahiyya sifatun nukuli wa naqdil uhudi wal mawasiq, yaitu sifat atau karakter pembangkang dan membatalkan perjanjian yang telah mereka ikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaha sifatun tarikhiyatun tulazimuhum ala marril usur. Seakan-akan watak buruk itu merupakan watak yang bersejarah yang senantiasa melazimkan dan melekat pada mereka di sepanjang masa. Jadi kalau kita baca sejarah bahwa kaum Yahudi, kaum Bani Israil itu senantiasa membangkang kepada Rasulullah, tidak menerima ajaran Islam, bahkan menentangnya dan berusaha menghapusnya. Nah, sepanjang sejarah kita baca mereka seperti itu sampai pada masa sekarang ini. Mereka masih tetap membangkang, bahkan memusuhi Islam dan kaum muslimin, memeranginya dan tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak mau dialog tentang agama. Aw kullama ahadu ahadan nabadha fariqun minhum bal atharuhum la yu'minun. Mereka senantiasa menolak perjanjian, membangkang, menentangnya, tidak mau mentaatinya. Bahkan kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak beriman. Laqad akhadallahu mitsaqahum fi janibit tur ay ya'malu bit-taurati lakinnahum naqadul mitsaqa. Dan sesungguhnya mereka itu kaum Yahudi, kaum Bani Israil telah mengambil perjanjian kepada Allah di bawah Bukit Tur Sina agar mereka mengamalkan kandungan dan isi kitab Taurat yang mereka terima dan mereka yakini kebenarannya. Tapi mereka malah menolak dan membatalkan perjanjian tersebut, mengingkari perjanjian dan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa akhadha minhum al-mitsaqa ay yu'minu bin nabil khatam al-madhkur 'indahum fi Taurati falam yu'minu bihi. Dan mereka telah mengambil perjanjian, telah bersedia, telah berjanji
bahwa mereka akan beriman dan mengikuti seorang nabi yang terakhir yang akan datang nanti, di mana kedatangan seorang nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, tercantum dan tercatat dalam kitab Taurat, dan mereka membacanya, mereka meyakininya, bahkan mereka berjanji. Tapi ketika nabi itu datang, nabi telah diutus, telah hadir di depan mereka, dan tanda-tanda telah jelas mereka ketahui, falam yu'minu bihi, mereka padanya tidak beriman kepada Rasulullah tersebut. Itulah watak mereka yang dikenal sebagai kaum pembangkang, kaum Bani Israel, ya. Karena itu kita lihat sejarah mereka sekarang ini betul-betul bagaikan guddah saraton, ya, gumpalan kanker yang harus dibasmi dari badan seseorang, dari dunia ini. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu yang berbunyi walamma ja'ahum rasul min indillah, dan seterusnya dikatakan di sini al-ayatul akhiratu tu'akkidu bi sarahatin aktsara ala hadzal mawdu', bahwa ayat terakhir ini itu mengokohkan, menguatkan dengan yang lebih jelas, lebih banyak tentang masalah ini, yaitu masalah pembangkangan mereka, yaitu walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Setelah jelas nabi itu datang ke hadapan mereka, hadir di antara mereka, utusan dari Allah sebagai seorang rasul, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka tentang kedatangan rasul tersebut, tanda-tanda sudah jelas, ya, maka kebanyakan mereka malah membangkang dan tidak menerimanya. Mereka mencampakkan, melemparkan, tidak mengindahkan kitab tersebut, ya, kitab Al-Quran dan kitab Taurat juga. Karena hum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu apa-apa, seakan-akan kosong, nggak pernah terjadi apa-apa, nggak pernah berjanji, ya, nggak pernah mengetahui, nggak tahu informasi, seakan-akan seperti itu. Kan ahbarul yahudi yubashshiruna an-nasa qabla al-bi'tsati an-nabawiyyati bir-rasulil maw'ud wa yadhkuruna lahum 'alamatihi wa sifatihi. Dan para pendeta Yahudi, para pembesar Yahudi, ya, para ulama Yahudi ketika itu sebelum diutusnya seorang Rasulullah, mereka memberikan kabar gembira kepada khalayak ramai, kepada umat manusia, dengan memberikan kabar dengan akan datangnya nabi yang dijanjikan, nabi terakhir, dan mereka menyebutkan tanda-tandanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Falamma bu'itsa nabiyul Islam, ketika Nabi Muhammad telah diutus di kalangan mereka, a'radu amma ja'a fi kitabihim, mereka mengelak, mereka menolak, mereka tidak menerima apa yang datang di dalam kitab mereka tersebut. Wa ka'annahum lam yarau wa lam yaqra'u ma dzakarathu at-tauratu fi hadzal majal, seakan-akan mereka tidak pernah membaca, tidak pernah melihat apa yang terdapat dalam kitab Taurat tersebut. Dan sifat ini tentu kalau kita mau kembali kepada diri kita, pada para ilmuwan kita atau para penyebar agama, barangkali ada juga sedikit banyaknya. Bagaimana bisa terdapat, dan bagaimana kita harus mengaca dan mengambil pelajaran dari sifat ini? Kita harus mengambil pelajaran, kita harus mengaca bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah, baik yang sudah jelas maupun yang barangkali masih perlu didiskusikan karena perlu penafsiran, itu semuanya nggak boleh diingkari, harus diterima apa adanya. Ketika diingkari, sedangkan sudah jelas adanya, sudah terang, ayatnya jelas, maka tidak ada bedanya dengan sifat kaum Yahudi yang mengingkari hal yang sudah gamblang, sudah jelas. Ya, misalnya satu contoh sajalah, bahwa keberadaan Rasulullah dan ahlu baitnya, keluarganya, yang disebut ahlu bait itu bukan semua keluarga Nabi sampai ke cucu anak sampai sekarang, bukan. Ahlu bait Nabi, keluarga Nabi di sini adalah orang tertentu, yaitu Imam 12, atau paling tidak Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan dan Husain alaihissalam. Paling tidak keluarga Nabi yang ada dalam selawat. Ya, betapa jelasnya keberadaan keluarga Nabi, keluarga khusus Nabi, keluarga yang suci di dalam Al-Quran, dan ayatnya tidak satu, ayatnya banyak menjelaskan tentang adanya keluarga Nabi sebagai panutan yang perlu diikuti.
Tapi betapa sebagian dari kita ini masih mengingkari, menolak, bahkan tidak peduli, tidak membaca tafsirnya. Ya, misalnya tentang ayat tathhir dalam Al-Quran, ayat sholawat, tentang hadis taqwalain kurang jelas bagaimana hadisnya mutawatir. Tapi seakan-akan hadis itu enggak ada. Seakan-akan enggak pernah dengar hadis itu. Hadisnya mutawatir di ahli sunnah, di Syiah juga. Maka penolakan dengan cara seperti ini tidak ada beda dengan kaum Yahudi dan Bani Israel yang nanti akan mendapat kecaman dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Beda halnya dengan orang yang tidak tahu sama sekali, enggak pernah membaca, ya namanya bukan ulama. Nah, bukan ustadz kalau enggak pernah membaca atau enggak tahu atau enggak ngerti, namanya bukan ustadz, bukan ulama. Kalau ulama pasti membaca, pasti mengerti, pasti tahu tentang ayat tathhir, ayat salawat, ya ayat kurban dan seterusnya. Pasti tahu tentang Ahlul Bait Nabi. Ketika pasti tahu, ya pasti mengerti. Pastinya harus menyampaikan dan mengamalkan. Nah, ketika tidak membaca, tidak menyampaikan, tidak mengamalkan, pura-pura tidak tahu dan mencapakan, ini bisa jadi tidak ada bedanya atau hampir tidak ada bedanya dengan sifat-sifat kaum Yahudi yang mencampakkan kebenaran yang sudah jelas. Na'udzubillahi min dzalik.